Hey guys, welcome back to my YouTube channel ya. Hari ini kita ketemu lagi bertatap muka ya. Nih di bulan September tahun 2025 kita ketemu lagi ya. Setelah sekian lama aku tidak menampakkan diri ya. Yang ada di video cuman yang sering kakek ya, kakek lagi makan ya. Terus menu-menu kakek ya, terus di pasar, terus mbak-mbak atau cece-cece TKW yang liburan, seperti itu terus ya. Jadi hari ini September tahun 2025 ini, bulan ini awal ya, ini belum pertengahan. Kalau nggak salah hari ini tanggal berapa ya? 10, 11, 12 antara itu, karena aku tidak melihat kalender. Intinya September 2025 ya, kita bisa ketemu bertatap muka lagi ya. Gimana kabar teman-teman aku semuanya? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan di segala urusan apapun ya. Untuk teman seperjuangan aku, teman seperjuangan di YouTube, semoga channelnya makin berkembang dan kalian makin bersemangat untuk kontennya ya. Karena di sini konten itu butuh kesabaran, harus telaten ya, harus sabar, lebih ekstra sabar ya. Jadi harus konsisten, fokus ya. Jadi intinya konten kalian itu tentang apa ya? Ya terus, misalkan konten tentang masakan ya terus bikin video masakan terus. Kalau konten untuk tutorial ya tutorial terus. Gimana tentang channel kalian, ya udah kembangkan aja ya. Toh nanti kalau kita udah akunnya makin membesar, siapa yang untung? Kita juga kan. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Salam sukses dari anak rantau yang ada di Hong Kong buat teman-teman aku semuanya ya. Terima kasih juga aku ucapkan buat teman-teman yang udah mensupport ya, mendoakan aku, mendoakan sekeluarga aku, selalu ngasih semangat, mendoakan agar aku sukses, sehat di rantauan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu mantau, selalu menonton video-video aku. Semoga kalian sehat ya, rezekinya lancar, amin amin ya rabbal alamin ya. Untuk teman-teman yang YouTuber pemula ya, aku termasuk YouTuber pemula juga lah ya. Kita harus semangat ngonten ya. Jadi kita semangatin untuk diri kita sendiri juga, selain semangat dari teman-teman ya. Kita harus konsisten lah intinya ya. Jadi buat teman-teman aku, terima kasih supportnya, doanya. Jadi doa terbaik sebaliknya buat teman-teman aku semuanya ya. Alhamdulillah juga berkat doa dan support teman-teman aku. Alhamdulillah kerja aku di sini lancar, sehat, dan baik-baik saja di sini ya. Tidak ada halangan suatu apapun dan saya menikmatinya di sini ya. Terima kasih ya buat teman-teman aku ya. Dan tak lupa buat teman-teman yang ada di Indonesia ya, teman-teman aku yang masih di PT, yang mau berangkat ke luar negeri, terutama yang mau ke Hong Kong ya. Ini pesan dari aku, siapkan mental sebanyak-banyaknya ya. Dan ini tuh gimana ya, ya dibilang sebanyak-banyaknya di sini karena bekerja di Hong Kong itu ya, itu beda di negara yang lain ya. Banyak mbak-mbak yang ex atau yang pernah kerja di Taiwan terus bekerja di Hong Kong, sebagian nggak semuanya,
Tapi menurut aku lebih banyak ya mengeluh ya. Mengeluhnya tentang apa? Ternyata Hongkong itu keras, guys. Memang di Hongkong itu memang sangat keras sekali ya. Jadi soal majikan atau para bos atau para lopan itu memang berbeda ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada di PT, mohon siapkan mental, siapkan kekuatan ya. Kekuatan di sini yang aku bilang kekuatan adalah kekuatan mental, hati ya. Di sini kenapa hati harus kuat? Karena di sini tuh digembleng ya. Majikan orang sini itu orangnya keras ya, disiplin itu pasti, jujur itu sudah barang tentu ya, pasti ya. Terus mental ini harus siap nih, karena orang sini tuh kalau ngomong itu kadang angger nyeplos, guys. Wersa enake udele dhewe nek ngomong ya. Kalau ngomong misalkan ngatain kita itu ya wis saenake dhewe lah, merasa majikan satu, merasa bos, merasa membayar kita. Jadi yo seperti itu, saenake udele dhewe. Nyuruh-nyuruh ya wis sak geleme dhewe ya. Terus ngatain kita ya wis ya seperti itu ya, ngatain kasar-kasar, marah-marah, bentak-bentak apa itu ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman aku yang masih ada di PT, siapkan mental ini. Penting banget ya. Jadi jangan pinginnya cepet-cepet mau terbang, pinginnya cepet-cepet nyampe Hongkong, nanti sampai Hongkong nggak betah. Alasannya apa? Alasannya majikannya cerewet, majikannya sok ngatur, sarapannya kurang, istirahatnya kurang. Nah ini yang paling penting ya. Jadi selagi kalian masih ada di PT, belajar tirakat, belajar sabar, belajar nanti kalau misalkan kena gemblengan, ini harus ini ya. Jadi kalau misalkan di PT itu ya diajarin sama losenya, sama gurunya di sana misalkan disiplin ya, kalian harus nurut. Dimarah-marahin karena memang kalian salah ya, harus nurut, diem. Dan intinya kalau di sini dimarah-marahin, kalian harus diem, jangan menjawab. Meskipun kalian itu dalam posisi yang benar, kalian jangan menjawab, bilang aja langsung, minta maaf ya. Misalkan kamu dimarahin, walaupun itu sudah benar menurutmu ya, tapi menurut majikan masih salah kan, karena masih disalahin ya kan. Bilang aja terus terang, minta maaf, sorry mam, atau tepuji, timci ya. Bilang minta maaf walaupun posisi kalian tuh bener. Ini tuh penting banget ya. Jadi menurut aku penggemblengan yang ada di PT itu bener ya. Selagi itu penggemblengannya itu bener ya, jalanin aja, karena di sini tuh sangat bermanfaat ya. Jadi nggak ada ruginya kalian bersabar. Tirakat di PT itu nggak ada ruginya buat aku. Jadi jangan bisanya yang ada di PT teriak-teriak, oh senior cepat pulang, gantian yang junior, gantian yang baru. Jangan seperti itu. Karena ya di sini alasannya nih aku kasih tahu buat kalian ya. Satu, kenapa para senior masih bertahan? Karena satu, majikan masih membutuhkan CC-nya tinggal di situ, bekerja di sini, misalkan seperti itu ya. Sudah cocok gitu ya. Di sini majikan kalau udah cocok itu CC-nya dipertahankan, itu udah hal biasa ya. Terus yang keduanya, bagi CC-nya juga, selagi majikannya itu masih mau, CC-nya itu enggan atau malas untuk pindah majikan, atau masih ingin bertahan karena masih ingin bekerja ya, masih sulit untuk meninggalkan
negara Hong Kong. Nah, ini contohnya aku ya. Di sini jujur ya, aku karena majikan atau bos aku masih menggunakan jasaku, masih dipekerjakan di sini, jadi aku insya Allah akan tetap bertahan di sini ya. Jadi buat para junior, para mbak-mbak yang baru masih ada di PT, nggak apa-apa di situ, belajar lama di situ tidak apa-apa ya. Daripada kalian di PT cuman sebentar, tapi di Hongkong juga cuman sebentar ya. Ingat itu ya, kalian harus belajar lebih banyak, atau penggemblengan seperti itu kalian harus lebih diterapkan ya menurut aku ya. Jadi jangan cuman di PT ini, di PT di terlalu disiplin, terlalu ini itu, jangan ya. Jadi pelajaran yang ada di PT itu sangat bermanfaat buat modal di sini ya. Jadi buat teman-teman aku, jangan ragu, jangan males ya untuk belajar dan terus belajar. Aku pikir soal bahasa bisa kita belajar di sini sambil bekerja, bisa ya. Dan di sini aku kasih tahu buat teman-teman aku ya yang udah sampai Hong Kong ya, banyak yang cuman bertahan beberapa hari lagi, maksud aku cuman bertahan beberapa hari saja ya, karena majikan gak suka, gak cocok, karena pekerjaan, karena bahasa ya. Ini buat yang udah bekerja beberapa hari ya. Nah, ini aku kasih tahu buat teman-teman yang baru mau masuk rumah majikan, belum masuk posisi, masih di luar pintu ya. Ini nih perlu kalian tahu ya, ini penting banget ya. Baru di depan pintu rumah majikan itu majikan sudah menolak. Dengan alasan apa kalian ingin tahu? Alasan bau badan alias keringat, bau keringat ya. Majikan di sini susah diomong ya. Ini majikan sudah di depan pintu itu sudah bau badan, cecenya itu sudah ke hidungnya majikan, itu sudah nggak mau, sudah ditolak. Bayangkan betapa sakit hatinya kita ya. Belum juga bekerja, jangankan bekerja, masuk rumah aja belum, udah ditolak. Bayangkan aja, ditolak karena cuman gara-gara bau badan guys. Gimana itu? Sakit hati kan kita. Jadi buat mbak-mbak yang masih ada di PT, siapkan segalanya ya. Bahasa lah, mental lah, disiplin lah, kejujuran lah. Nah, ini terutama yang barusan aku omongin itu, bau badan itu. Jadi kalian harus rajin-rajin ya. Ini tentang bau badan, kalian harus rajin-rajin untuk gimana agar bau badan kita itu nggak terlalu seperti itu ya. Jadi kalian harus belajar gimana ngilangin bau badan ya. Mohon maaf ya.